Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMO yang masih membahas mengenai magic agama dan sains atau ilmu pengetahuan. Tadi Prof juga sudah sampaikan apa yang dimaksudkan dari tahayul, bid'ah, khurafat dan taklid begitu dari Muhammadiyah. Nah, Prof Dadang boleh juga menceritakan sebetulnya dari Muhammadiyah sendiri kan Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah berjuang berdakwah dalam melakukan tajdid atau pembaharuan. Itu kan Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukannya pada masa lampau dan tentunya juga ada banyak tantangan yang dirasakan pada saat itu. Nah, kalau saat ini dalam era modernisasi bagaimana Prof tantangan yang dihadapi? Ya, jadi kita setback ke sejarah. Wah, dulu itu umat Islam itu masih melakukan praktek-praktek keagamaan campuran, ya, antara kebudayaan lokal dan juga dengan Islam, terutama dalam praktek-praktek akidah dan ibadah mahdoh yang saya sebutkan tadi. Dalam akidah dia percaya pada jin, berapa dia percaya pada genderuwo, percaya pada kuntilanak, percaya pada roh-roh nenek moyang, ya. Itu dalam ibadah banyak praktek-praktek yang bukan dari Islam seperti yang digambarkan oleh Rahmat Subagya itu dalam bukunya Agama Asli Indonesia. Jadi di Indonesia itu memang banyak praktek-praktek di kalangan kaum muslimin yang bukan asalnya dari Islam, tetapi banyak praktek-praktek lokal yang masih dipraktekkan karena di Indonesia itu dulu lebih sebelum Islam datang itu kan ada agama animisme yang menyembah roh-roh nenek moyang, agama-agama lokal, agama Hindu, agama Buddha, lalu datang agama Islam. Nah, peninggalan-peninggalan leluhur itu masih hidup di kalangan masyarakat itu dan masih dipraktekkan. Nah, Muhammadiyah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu ingin bahwa orang Islam itu dalam akidah dan ibadah itu murni kembali pada Quran dan Sunnah. Jadi kalau akidah itu hanya kepada Allah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya menyembah Allah, hanya meminta pertolongan pada Allah. Karena Allah itu adalah Allahus Somad, Allah tempat kita menggantungkan diri kepadanya. Jadi itulah yang di bidang akidah. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan memberantas akidah-akidah atau kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh di kalangan kaum muslimin yang merupakan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam. Karena kalau mau kaya datang ke kuburan, ya. Kalau ingin selamat dia membuat satu selamatan kenduri lalu memintanya bukan pada Allah, pada yang selain Allah. Dalam praktek ibadah pun kan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti ada praktek-praktek yang kemudian ada itu yang disebut bid'ah itu, yang dianggap sebagai sebuah bagian dari ibadah Islam. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sekarang pun masih berlaku karena peninggalan-peninggalan itu tidak bisa habis. Karena mungkin masyarakat kita masih awam, masih kurang paham terhadap apa akidah Islam, apakah itu ibadah Islam yang itu kan. Oleh karena itu disinilah peranan Muhammadiyah sekarang dalam zaman modern ini tetap mengingatkan semua masyarakat untuk kita berpedoman dalam beragama Islam pada Quran dan Sunnah dalam hal-hal tertentu yang rinciannya diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam bab muamalah yang rincian dalam muamalah tidak diberikan secara rinci, ya kita boleh mempraktekkan sesuatu asal tidak melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perdagangan, silakan berdagang asal jangan menipu, jangan mencurang, jangan merugikan orang lain. Itu kan ada prinsip-prinsip yang dipraktekkan oleh orang Islam. Itu Neng, jadi tetap relevan apa yang diitukan oleh Muhammadiyah. Cuma mungkin sekarang konteksnya lebih pada bukan pada itu, tapi lebih pada bagaimana menyemangati orang-orang Islam supaya
supaya mereka tetap mengingat Allah, takwa pada Allah, lalu juga melaksanakan ibadah-ibadah. Sampai sekarang itu kelihatannya kaum muslimin itu pertama adalah kepercayaan pada Allah itu sepertinya kurang begitu kuat. Terus ibadah pun kadang-kadang malas. Terutama bidang akhlak, ini yang sekarang menjadi perhatian itu, akhlak kaum muslimin itu sangat tidak baik, maksud saya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu berakhlakul karimah. Ya, ini menjadi perhatian kita, apalagi di zaman sekarang, namanya zaman disrupsi, zaman digital, zaman media sosial, banyak kebohongan-kebohongan yang itu oleh agama dilarang. Nah, sekarang dakwah kita lebih mengarah ke sana, memperbaiki akidah orang Islam, memperbaiki cara ibadah sesuai dengan syariat ala Muhammadiyah, dan juga memperbaiki akhlak masyarakat. Gitu. Baik Prof, jadi dalam keberagaman bagaimana cara mempraktekkan ibadah, kita juga jangan lupa tetap harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah, memperbaiki akidah-akidah yang jelas tidak akan gitu, tidak diperkenankan dalam agama Islam gitu ya Prof. Prof, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.